Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen menarik kembali pandangannya dan tidak pergi menemui Biou di sampingnya. Namun, dia tidak melihat lagi, tetapi itu tidak berarti bahwa Biou tidak melihatnya. Meskipun dia baru saja melirik Ye Chen sekarang, Biou masih merasakan sesuatu yang aneh, dan keakraban yang tak dapat dijelaskan serta gerakan berdenyut menjadi hidup. Sedemikian rupa sehingga keduanya berdiri di depan stan seperti itu. Ye Chen sedang melihat batu giok, Biou menatapnya, dan pemilik stan sedang melihat Biou. Siapa dia? Ini perasaan yang akrab. Tangan di lengan baju melirik sejenak, dan Biou masih menatap Ye Chen. Pada saat ini, dia memiliki keinginan sesaat untuk mengungkap topeng hantu Ye Chen, untuk melihat wajah aslinya. Teman ini, bagaimanapun, terinspirasi oleh perasaan aneh, Biou mengerutkan bibirnya dan berbisik, berharap mendengar suara Ye Chen melalui kata-kata di sini. Chen pura-pura tidak mendengar, dan suaranya sengaja dirubah menjadi sangat tua. Meskipun dia juga ingin menunjukkan identitasnya sekarang, dan menurutnya, ini bukan waktunya. Karena itu Ye Chen berbalik diam-diam dan berjalan ke kerumunan, meninggalkan Biou. Masih perasaan aneh yang mendorong Biou melangkah maju, dan ingin melihat Ye Chen dari depan. Dengan cara ini, di jalan yang bising ini, Ye Chen berjalan dan berhenti, dan Biou juga berhenti dan berhenti. Pada beberapa kesempatan, Biou tidak bisa membantu tetapi ingin maju dan menepuk bahu Ye tapi tertahan. Biou bergumam meskipun dia memakai topeng, meskipun suaranya sangat tua, aku pasti melihatnya, dan aku pasti pernah bertemu dengannya. Biou selalu mendengar suara seperti itu di dalam hatinya, dan bahwa perasaan keakraban menjadi semakin intens, membuatnya tanpa sadar mengikuti langkah-langkah Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen berhenti dan berjalan keluar dari jalan. Kota kuno Tianlong sangat besar, sebagian besar jalan berliku, dan Ye Chen berjalan di sepanjang jalan setapak, terkadang memetik buah roh dari pohon spiritual yang ditanam di samping dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimanapun, Biou berjalan 2 langkah dengan erat dan berteriak lagi. Ye Chen berkata, "Kamu mengikutiku sepanjang jalan, apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Chen tidak berbalik melihat Biou, dan suaranya masih sangat tua. Di belakangnya, Biou mengerutkan bibirnya, dan gelang giok di lengan diikat. "Kamu. Apakah kamu kenal Ye Chen?" Ye Chen berkata, "Aku telah mendengarnya." "Lalu, maka bisakah buka topengmu?" "Maaf, tidak bisa." Ye Chen berkata dengan santai, sebelum kata-katanya jatuh, Ye Chen sudah mengangkat langkahnya. Di belakang, tertiup angin, bayangan Biou berdiri di sana, tidak bergerak, seperti patung es berukir, seperti mata air yang indah, balas menatapnya. Bergumam sepanjang jalan, Ye Chen berhenti di depan gerbang cahaya, membayar sewa, dan masuk. Memasuki gerbang cahaya, ada dunianya sendiri. Ini adalah taman kecil dengan diameter sekitar 20 kaki. Auranya cukup kaya. Ada paviliun kecil dan tata letaknya juga apik. Ye Chen melambaikan tangannya untuk menutup pintu cahaya, dan kemudian Ye Chen duduk di tanah bersila, dan berbalik untuk mengeluarkan giok pemberian leluhur Tianzong. Klik. Slip giok dihancurkan olehnya sekaligus, dan kemudian, potongan-potongan kecil seukuran butiran beras, terbang dari alisnya ke dalam pikirannya, diatur sendiri, dan membentuk teknik rahasia. Ye Chen bergumam,
apakah ini jurus rahasia Ling Hao bergerak dan menyerang di luar angkasa? Berpikir seperti ini, Ye Chen telah memasuki kondisi pencerahan. Ketika menyadarinya, Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya. Seperti yang dia pikirkan, leluhur Tianzong meneruskan misterinya untuk menghilang, yang merupakan misteri ruang, yang dapat berjalan masuk dan keluar dari ruang angkasa. Sebelumnya, ketika bertarung dengan Ling Hao, Ye Chen telah menyimpulkan dengan mata roda abadi, dan telah memecahkan beberapa misteri. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah jurus rahasia yang melibatkan ruang. Bahaya sengit di sini tidak bisa dicoba secara sembarangan. Jika ada yang tidak baik, akan terperangkap di celah-celah di ruang angkasa. Sekarang, dengan teknik rahasia ini di tangannya, ditambah dengan kemampuan deduksinya yang luar biasa, arti sebenarnya dari kesombongan yang menghilang. Luar biasa, sangat luar biasa. Membuka matanya lagi, kejutan muncul di wajah Ye Chen. Jurus yang bagus bocah, tiba-tiba, suara mencemooh terdengar di benaknya. Kakek naga yang sudah lama tidak berbicara mungkin terlalu membosankan, jadi dia ingin berbicara dengan Ye Chen. Mendengar suara menghina kakek naga, Ye Chen berkata dengan marah, "Maukah kakek mengajariku rahasia luar angkasa yang lebih misterius?" Kakek naga berkata, "Jurus rahasia ruang yang hebat membutuhkan tubuh fisik yang kuat." Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen. Tanpa tubuh fisik yang kuat itu akan dihancurkan oleh ruang di tempat. Kakek naga berkata, bertanya ragu-ragu, "Apakah kau memiliki perasaan aneh? Bukan tentang tubuhmu, tetapi tentang dunia Chu yang besar ini." Perasaan aneh. Perasaan apa? Ye Chen tidak tahu, jadi dia bingung. Seharusnya tidak. Kakek naga juga tampak terpana. Apakah hanya aku yang merasakan keanehan ini? Ye Chen berkata, "Apa sih yang kamu bicarakan?" Kakek naga berkata, "Aku tidak yakin, aku punya firasat bahwa langit dan bumi akan berubah, aku dapat dengan jelas merasakan denyut nadi langit dan bumi. Itu bergerak, itu melepaskan kekuatan aneh, dan kekuatan ini itu sedikit bersukacita, tetapi ada semacam jantung berdebar dalam kegembiraan." Ye Chen berkata, "Aku tidak mengerti satu kalimat pun." Kata Ye Chen, sudah berkedip ke angkasa, sambil berjalan melalui ruang untuk memahami jurus ruang. Kakek naga berteriak, "Aku tidak bercanda denganmu. Bukannya aku membuat keributan, langit dan bumi dataran Chu inilah yang benar-benar menjadi sedikit aneh dan beberapa orang tidak bisa melihatnya. Kekuatan langit dan bumi dataran Chu yang damai sepertinya merasakan ancaman, dan kebangkitan inilah yang terjadi, aku merasakan variabelnya, variabel yang menakutkan." Mendengar kata-kata kakek naga, Ye Chen melangkah keluar dari ruang, dan matanya menjadi tidak pasti. Ye Chen pikir kakek naga bercanda, segalanya tidak sesederhana itu. Kakek naga hari ini memang tidak normal, dan kakek naga bahkan bisa merasakan sedikit ketakutan dan kecemasan dari nada itu. Ketakutan dan kecemasan kakek naga inilah yang membuatnya takut untuk sembarangan. Keberadaan klan naga kuno adalah yang tertinggi di dunia pada zaman kuno. Meskipun hanya jejak jiwa yang tersisa, kebanggaan dunia dalam jiwa masih ada, memungkinkan dia untuk merasakan ketakutan dan kegelisahan. Ye Chen bisa membayangkan di sini memang ada terlalu banyak variabel. "Saya akan memperhatikan," kata Ye Chen lembut setelah diam. Kakek naga berkata, "Selama periode ini, aku juga berharap kau dapat melihat dunia ini dengan 6 mata roda abadi lagi, itu benar-benar berubah." Kata-kata kakek naga mulai menjadi ceroboh, dan nadanya bukan lelucon. "Memahami."
Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di aula sekte Tianxuan, Dong Huang Taixin berdiri tegak, menatap langit berbintang, alisnya terkadang samar, dan mata seperti air terkadang berkedip dengan cahaya. Fuya berkata, "Yang mulia Anda bisa melihatnya." Di belakangnya, Fuya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dong Huang Taixin berkata, "Ada yang tidak beres di dunia ini." Perasaan ancaman muncul. Butuh waktu lama sebelum hati Dong Huang bergetar. Larut malam, tidak hanya Dong Huang Taixin yang menonton bintang-bintang, Ye Chen di taman kecil kota kuno Tianlong juga melihat ke langit. Langit berbintang menyilaukan dan luas, dan bintang-bintang di langit bersinar terang, dan sepotong cahaya bintang menggantung, membuatnya mandi di bawah cahaya bintang. Ini ada yang salah. Ye Chen berbisik entah bagaimana, ketika dia tidak tahu apa yang salah, dia tidak bisa mengatakannya. Boom, boom. Segera, dua suara berturut-turut membangunkannya, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gerbang cahaya taman kecil itu. Ye Chen bisa mendengar bahwa seseorang mengetuk pintu. Ye Chen tiba-tiba datang ke pintu dan melihat keluar. Pintu cahaya dilarang. Pemandangan dalam tidak terlihat dari luar, tetapi pemandangan luar terlihat dari dalam. Ye Chen mengejang, karena dia melihat Tai Yi dan Wu Sanpao berada tepat di luar pintu. "Kamu tertegun, aku tahu kamu ada di sana, buka pintunya." Wu Sanpao menyeringai saat dia mengetuk pintu. "Jangan bersembunyi, keluarlah." Ye Chen tahu dia tidak bisa melarikan diri, dan dia baru saja membuka pintu. Tiba-tiba, Wu Sanpao dan Tai Yi bergegas ke taman kecil. Tanpa sepatah kata pun, satu orang bergegas ke Ye Chen membawa senjata. Melihat ini, Ye Chen berteriak, dan berbalik, berlarian di sekitar taman. Boom! Segera, suara-suara seperti itu terdengar di taman kecil. Tiba-tiba suara pertempuran, suara itu berangsur-angsur memudar. Mereka bertiga tidur di tanah terengah-engah, semuanya dengan hidung biru dan wajah bengkak, masing-masing dengan mata panda. "Pamanmu, tidak bisakah kamu menyusulku?" Ye Chen menutupi wajahnya yang bengkak dan memarahinya selamanya. "Jangan membuat ini tidak berguna." Tai Yi dan Wu Sanpao memandang Ye Chen dengan wajah gelap, "Mana buah ginseng yang kau curi, dan pohon buah ginseng yang berwarna-warni?" Ye Chen menjawab, "Aku sudah memakan buah ginseng itu." Segera, api yang mengamuk menyala, dan ada panci besi besar di atasnya. Di dekat api unggun, ketiganya tidak tahu malu dan berebut makan daging. Tai Yi berkata, "Apa kau mendengar baru kemarin? Aula haus darah dikalahkan oleh kekuatan misterius." Ye Chen berkata, "Aku belum mendengar." "Kau belum mendengarnya." Wu Sanpao sedikit terkejut dengan jawaban Ye Chen. Ini adalah peristiwa yang penuh gejolak, dan seluruh Chu telah menyebar, dan aula haus darah telah menderita kerugian besar. Lagi pula aku belum pernah mendengarnya. Ye Chen merasakan noda minyak di mulutnya, lalu mengerutkan kening dan memandang Wu Sanpao dan Tai Yi, dan tertawa, "Setelah acara perjudian, aku akan melakukan penyerangan lagi." Benar-benar tidak mengatakan, pernyataan Ye Chen menghentikan Tai Yi dan Wu Sanpao, dan dia tidak bisa membantu tetapi pergi ke sisi Ye Chen, "Bicaralah." Ye Chen berkata, "Aku tahu bahwa orang-orang sekte Zeng yang juga datang untuk mengikuti di acara perjudian. Aku ingin menyerang dan merampoknya." Kata Ye Chen, matanya masih menatap Tai Yi dan Wu Sanpao. Awalnya, Ye Chen tidak ingin melakukan apapun dengan mereka, terutama karena Ye Chen masih lemah tetapi Tai Yi dan Wu Sanpao datang, maka itu berbeda.
Ini adalah bagian utara dataran Chu, jauh dari lingkup pengaruh Sekte Zhengyang. Serangan yang tidak terduga akan memiliki hasil yang tidak terduga. Iya. Keduanya mengerang, menyentuh dagu mereka. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Pagi-pagi sekali, langit baru saja menyingsing, dan siluet kota kuno Tianlong menuju loteng di dekat pusat, dan pada dasarnya semuanya memakai jubah hitam. Di antara kerumunan, Wu Sanpao, Ye Chen, dan Tai Yi pada dasarnya mengenakan kostum ini, karena takut dikenali. Saat dia masuk ke loteng, mata Ye Chen berbinar. Aula tidak besar atau kecil jika dilihat dari luar, tetapi ketika masuk, itu adalah lingkaran besar di dalamnya. Ini memiliki ukuran 20.000 kaki. Ada banyak meja dan kursi berkumpul. Apa-apaan kota kuno Tianlong ini, sungguh masalah besar. Ye Chen menghela nafas. Kamu tidak tahu tentang itu. Wu Sanpao mengajukan diri untuk menjelaskan kepada Ye Chen, saya mendengar bahwa kota kuno Tianlong pernah menjadi cabang dari gerbang leluhur kuno, karena gerbang leluhur telah jatuh, jadi kota kuno Tianlong dibangun sebagai kota Tianlong. Saya mendengar bahwa pemilik kota kuno Tianlong sangat kuat. Hanya sedikit orang yang melihatnya. Tetapi perlu dicatat bahwa kekuatan kota kuno Tianlong tidak boleh diremehkan, dan bahkan kuil haus darah pun tidak mudah memprovokasi. Ketiganya telah menemukan tempat duduk. Perjudian batu akan dimulai beberapa saat lagi. Ye Chen bergumam, aku harap aku bisa bertaruh untuk harta karun yang baik kali ini. Acara perjudian batu belum dimulai, dan seluruh tempat sudah dipenuhi orang-orang. Tai Yi berkata, di mana Wu Changqing? Dalam argumen tersebut, Tai Yi bertanya posisi Wu Changqing saat ini pada Ye Chen. Ye Chen menjawab, tepat di seberangnya, baris ketiga dan kolom keempat. Ye Chen menunjukkan dengan tepat di mana Wu Changqing berada, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Melihat Wu Changqing lagi, jelas tidak ada yang mengawasinya. Dia masih duduk di sana bersila, memejamkan mata dan mengangkat matanya. Meski mengenakan jubah hitam, Ye Chen masih bisa melihatnya di posisi tinggi. Selain Wu Changqing, kenalannya yang lain, seperti Sangguan Bo dan Situ Jin, juga telah ditemukan secara akurat olehnya. Di bawah mata roda abadi, semua penyamaran mereka tidak berguna di hadapan Ye Chen. Tai Yi berkata, rencana penyerangan kali ini tidak bagus, target kita kultivasinya di atas kita. Tai Yi dan Wu Sanpao masih bergumam dan memandang Wu Changqing di sisi berlawanan, dan hendak memperkirakan kekuatan tempur mereka. Tai Yi dan Wu Sanpao itu tidak setuju, ini tidak lebih dari upaya ekstra. Ketiganya berbicara, dan ada aroma wewangian, dan bahkan bayangan Qian duduk di meja di sebelah Ye Chen. Dia hanya duduk, lalu mengerutkan bibirnya dan melirik Ye Chen. Saya merasa bahwa Biyou sedang melihat ke sini. Ye Chen mengangkat alisnya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, apa Biyou bisa mengenali penyamaranku? Namun, dari mana Ye Chen tahu? Terkadang kesadaran wanita itu lebih tajam. Seperti yang pernah dia katakan, melihat seseorang bukan dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Benar saja Biyou menghampiri Ye Chen dan tersenyum berkata, kau yang kemarin malam membeli batu giok, kita bertemu lagi. Ye Chen berkata, ya kebetulan kita bertemu lagi. Biyou berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Muda mengenali Ye Chen. Ye Chen berkata, aku pernah mendengar namanya, tapi tidak pernah melihatnya. Biyou tersenyum dan berkata, aku melihat Anda seperti Ye Chen. Ye Chen bergumam, sial,
Meskipun aku dalam penyamaran, dia masih bisa melihatnya. Intuisi wanita memang mengerikan. Intuisi wanita memang mengerikan.